Oke, selamat siang Bapak Ahmad Mahfudli. Eh, saya Dimas Erlan Bahtiar dari kelas 5C akan menjawab tentang soal UAS yang Bapak berikan. Oke, yang pertama adalah sebutkan klasifikasi mazhab tasawuf, tokoh-tokohnya dan konsep ajarannya. Oke, tasawuf itu atau sufisme merupakan aspek spiritual dalam Islam yang berfokus pada penyucian jiwa dan pendekatan kepada Allah. Dalam sejarahnya, tasawuf berkembang menjadi berbagai mazhab atau aliran yang memiliki fokus ajaran dan konsep yang berbeda. Berikut adalah klasifikasi utama mazhab tasawuf, tokoh-tokohnya dan konsep ajarannya. Yang pertama adalah tasawuf akhlaki. Tasawuf ini berfokus pada pembentukan akhlak mulia dan penyucian diri dari sifat buruk, tazkiyatun nafs. Terus ada tokoh utamanya ada Al-Ghazali, penulis Ihya Ulumuddin yang membahas metode penyucian jiwa dan akhlak mulia. Ada Hasan Al-Basri juga, salah satu tokoh awal yang menekankan kehidupan zuhud, asketisme, dan keikhlasan. Konsep ajaran ada zuhud, menjauhi kesenangan duniawi, tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, dan ridho, sabar, dan tawakal sebagai sifat utama. Yang kedua adalah tasawuf falsafi. Tasawuf ini memadukan ajaran spiritual dengan filsafat untuk memahami hubungan antara manusia dan Tuhan secara mendalam. Tokoh utama adalah Ibnu Arabi, pencetus konsep wahdatul wujud, kesatuan wujud yang menyatakan bahwa seluruh realitas adalah manifestasi dari Tuhan. Adapun konsep ajaran seperti wahdatul wujud, kesatuan wujud, ma'rifatullah, pengenalan mendalam kepada Tuhan, fana, hilangnya diri dalam Tuhan, dan kekekalan dalam kesadaran ilahi. Yang ketiga, tasawuf amali. Tasawuf ini berorientasi pada praktik ibadah tertentu sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Ada tokoh utamanya yaitu Abu Qasim Al-Junaid menekankan konsep sobritas dalam menjalani spiritualitas. Ada Robiah Al-Adawiyah juga, tokoh perempuan yang memperkenalkan cinta ilahi, mahabbah sebagai inti ibadah. Konsep ajaran ada mahabbah, cinta kepada Allah, zikir dan wirid sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, mujahadah, usaha sungguh-sungguh dalam ibadah. Dan keempat, tasawuf sunni. Tasawuf yang berlandaskan syariat Islam dengan tetap menekankan aspek spiritual. Ada tokoh utama yang pertama yaitu Abdul Qadir Al-Jailani, pendiri tarekat Qadiriyah, mengharmonikan syariat dan tasawuf. Ada yang kedua Imam Nawawi, memadukan akhlak tasawuf dengan fikih. Konsep ajaran berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Tasawuf sebagai pelengkap syariat, mengajarkan keseimbangan antara aspek batin dan lahir. Yang kelima ada tasawuf irfani. Tasawuf yang menekankan pengalaman spiritual melalui kasyif, penyingkapan, dan zauq rasa spiritual. Ada tokoh-tokoh utamanya seperti Al-Bistami, Bayazid mengajarkan pengalaman spiritual melalui ekstase. Dan yang kedua ada Syekh Najmuddin Kubro, mengembangkan teori cahaya dalam pengalaman spiritual. Konsep ajarannya adalah pasif, penyingkapan spiritual, makam dan hal, tingkatan dan kondisi spiritual, dan zauq merasakan kehadiran Allah. Jadi itu jawaban nomor pertama. Kita lanjut ke jawaban ke nomor kedua. Oke, dan yang kedua adalah soal kedua. Menurut Syekh Zunun Al-Misri bahwa taubat itu ada 3 macam, sebutkan dan jelaskan masing-masing. Oke, yang pertama ada 1 taubat dari dosa dan keburukan. Ini adalah tingkatan taubat bagi mereka yang meninggalkan perbuatan dosa dan keburukan yang telah dilakukan. Individu pada tingkatan ini menyadari kesalahan mereka dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya. Dan yang kedua ada taubat dari kelalaian mengingat Allah. Pada tingkatan ini seseorang bertaubat dari kelalaian atau kelupaan dalam mengingat Allah. Mereka menyesali waktu yang dihabiskan tanpa zikir atau kesadaran akan kehadirannya dan berusaha meningkatkan kualitas spiritualitas mereka. Dan yang ketiga ada tobat dari memperhatikan kebaikan dan ketaatan sendiri. Tingkatan tertinggi ini melibatkan taubat dari perasaan bangga atau puas terhadap kebaikan dan ketaatan yang telah dilakukan. Individu pada level ini menyadari bahwa segala amal baik adalah karunia Allah dan merasa bersalah jika ada rasa ujub, bangga diri yang muncul. Ya, itu jawaban nomor 2. Oke, selanjutnya ada di soal nomor 3. Jelaskan syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat disertai contohnya. Oke, dalam tasawuf perjalanan spiritual menuju Allah sering dijelaskan melalui 4 tahap, yaitu syariat, thariqat,
hakikat, dan makrifat. Berikut adalah penjelasan saya mengenai 4 hal itu. Syariat itu adalah hukum lahiriah. Yang pertama, definisi syariat ini adalah kepatuhan terhadap hukum Islam yang meliputi syariat lahiriah seperti rukun Islam, rukun iman, dan perintah Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tujuan ini membentuk fondasi keimanan dan ketaatan sebagai langkah awal menuju kedekatan dengan Allah. Contoh, melaksanakan sholat 5 waktu dengan benar sesuai tata cara yang diajarkan, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menjalankan ibadah haji jika mampu. Dan yang kedua ada thariqat, jalan spiritual. Jalan spiritual ini ada tahapnya, yaitu tahap ini mencakup berpraktik spiritual yang lebih mendalam seperti zikir, wirid, dan disiplin ibadah tertentu yang dibimbing oleh seorang guru. Tujuan ini adalah membersihkan hati dan jiwa dari sifat buruk serta memperkuat hubungan dengan Allah. Seperti contoh, bergabung dalam pengajian tarekat tertentu seperti tarekat Qadiriyah atau Naqsyabandiyah, melakukan zikir harian yang ditentukan oleh sang ustadz seperti membaca la ilaha illallah sebanyak 1000 kali setiap hari. Dan yang ketiga ada hakikat. Ini berarti hakikat adalah kebenaran batiniah. Definisi dari hakikat itu sendiri adalah penyingkapan kebenaran batin dan pengalaman spiritual mendalam tentang keberadaan Allah. Seseorang pada tahap ini mulai memahami hakikat segala sesuatu sebagai manifestasi kekuasaan Allah. Tujuan mencapai kesadaran mendalam bahwa semua yang ada berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Contoh, merasakan kehadiran Allah dalam setiap aktivitas sehari-hari. Kedua, menyadari bahwa rezeki, cobaan, dan segala hal di dunia adalah bentuk kasih sayang dan kehendak Allah. Dan selanjutnya ada makrifat, pengenalan mendalam pada Allah. Definisi tertinggi dalam perjalanan spiritual dari ketiga yang di atas tadi, di mana seseorang mencapai pengenalan langsung kepada Allah dengan hati dan jiwa yang telah bersih sepenuhnya. Tujuan menjadi hamba yang sepenuhnya sadar akan keesaan Allah dan hidup dalam cinta dan keridhoannya. Contoh, mengalami kebahagiaan batin meskipun menghadapi kesulitan hidup karena sepenuhnya yakin akan rencana Allah, mengutamakan keridhaan Allah di atas segalanya dan melepaskan keinginan pribadi. Hubungan mereka adalah syariat adalah dasar, thariqat memperdalam praktik spiritual, hakikat adalah pemahaman batin, makrifat adalah puncak dari perjalanan spiritual. Seseorang yang ingin mencapai makrifat tidak bisa melewati tahapan sebelumnya. Dengan kata lain, syariat adalah jalan masuk untuk mencapai thariqat yang kemudian mengantarkan kepada hakikat dan makrifat. Itu jawaban nomor 2. Maaf, salah, itu tadi jawaban nomor 3. Yang keempat, ini sebutkan dan jelaskan 10 tanda mahabbah ilahiyah. Mahabbah ilahiyah atau cinta kepada Allah adalah kondisi spiritual yang menandakan kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Para ulama sufi mengidentifikasi tanda-tanda cinta ilahi dalam diri seseorang. Yang pertama adalah kecintaan pada ketaatan. Kecintaan pada ketaatan ini berarti seperti seseorang yang mencintai Allah akan mencintai segala bentuk ibadah dan ketaatan kepadanya seperti sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan puasa. Contoh, selalu merasa rindu untuk melaksanakan sholat dalam malam meski lelah. Dan 2, ketidakcintaan pada kemaksiatan. Ini berarti mereka yang mencintai Allah merasa benci pada dosa dan kemaksiatan. Perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah membuat hati mereka gelisah. Contoh, menjauhkan diri dari ghibah, fitnah, atau perbuatan haram lainnya. Dan yang ketiga, kesabaran dalam ujian. Cinta kepada Allah membuat seseorang sabar dan ridho terhadap segala ujian dan cobaan hidup, karena yakin itu adalah bagian dari kasih sayang Allah. Tidak mengeluh meski mengalami kerugian finansial, melainkan bersyukur atas hikmahnya. Yang keempat, kerinduan untuk bertemu dengan Allah. Mereka selalu merindukan pertemuan dengan Allah di akhirat dan mempersiapkan diri untuknya. Contoh, berdoa agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, akhir yang baik. 5, mengutamakan ridho Allah di atas segalanya. Segala tindakan dan keputusan didasarkan pada apakah Allah meridhoinya, bukan semata-mata kepentingan duniawi. Seperti menolak suap meski berisiko kehilangan suatu jabatan kayak di duniawi mungkin. Dan ada nomor 6, itu kegembiraan dalam mengingat Allah. Hati merasa damai, tentram, dan bahagia saat berzikir atau mengingat Allah. Contoh, selalu menyebut nama Allah dalam berbagai kondisi, baik senang maupun susah. Terus 7, rendah hati dan tawadu. Ini bermaksud mahabbah kepada Allah menjadikan seseorang rendah hati
tidak sombong dan menyadari bahwa segala kelebihan yang dimiliki berasal dari Allah. Contoh, tidak merasa lebih baik dari orang lain meski memiliki banyak kelebihan. 8. Kecintaan pada orang-orang yang dicintai Allah. Mencintai orang-orang yang beriman, para ulama, orang-orang soleh, dan mereka yang berjalan di jalan Allah. Contoh, menghormati dan belajar dari ulama serta mendukung dakwah Islam. Yang kesembilan, rasa takut yang seimbang dengan harapan. Cinta kepada Allah membuat seseorang memiliki rasa takut, khauf kepadanya, karena menyadari dosa-dosanya tetapi juga penuh harapan, roja akan rahmatnya. Contoh, memohon ampunan Allah setiap hari sambil berharap diterima amal ibadahnya. Yang ke-10, meninggalkan keinginan dunia yang berlebihan. Mahabbah kepada Allah membuat seseorang tidak terikat oleh dunia, melainkan mengarah kepada akhirat. Jadi fokusnya itu untuk gimana caranya untuk mendapatkan ridho Allah bagaimanapun caranya. Kayak kita kita sering berzikir, hidup sederhana dan fokus pada amal-amal soleh, sering zakat gitu. Meskipun mampu menikmati kemewahan dunia. Itu soal jawaban nomor 4. Kita akan lanjut di nomor 5. Oke, ini nomor 5. Soal terakhir. Jelaskan konsep ajaran tasawuf falsafi yang berupa wahdah al-syuhud, wahdah al-wujud, hulul, dan ittihad dengan disertai contoh dan analogi logisnya. Oke. Tasawuf falsafi adalah cabang tasawuf yang mendalam dan filosofis. Dalam tasawuf falsafi, beberapa konsep utama sering dibahas untuk menjelaskan hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Berikut saya akan menjelaskan tentang wahdah al-syuhud, yaitu kesatuan penyaksian. Definisi wahdah al-syuhud menekankan bahwa semua makhluk adalah ciptaan Allah dan hanya Allah yang hakikatnya nyata. Segala sesuatu di dunia hanyalah refleksi atau bayangan dari Allah. Contoh, seseorang yang bermeditasi di tengah hutan dan menyadari bahwa pohon, sungai, dan angin semua menunjukkan kehadiran Allah. Analogi logis seperti melihat pantulan bulan di permukaan air, Anda menyadari bahwa pantulan itu bukan bulan yang sebenarnya, melainkan hanya gambaran dari realitas bulan di langit. Dan yang kedua, wahdah al-wujud, kesatuan wujud. Definisi dari si wadah al-wujud ini adalah konsep yang menyatakan bahwa semua yang ada di alam semesta pada hakikatnya adalah manifestasi dari wujud Allah. Tidak ada yang benar-benar eksis kecuali Allah. Tokoh utama Ibnu Arabi. Contoh, ketika seseorang melihat bunga, ia memahami bahwa bunga itu bukanlah wujud independen, melainkan manifestasi dari kekuasaan Allah. Analogi logis seperti sinar matahari yang menyinari berbagai benda, meski sinar itu tampak berbeda-beda pada cermin, dinding atau air, sumbernya tetap satu, yaitu matahari. Dan yang ketiga ada hulul, penitisan atau inkarnasi. Hulul adalah keyakinan bahwa Allah dapat menitis atau hadir dalam makhluk tertentu seperti manusia atau objek tertentu tanpa menghilangkan esensi keilahiannya. Tokoh utama Al-Halaj dengan ungkapan Anna al-Haq. Contoh, Al-Halaj mengklaim dirinya Anna al-Haq. Anna al-Haq, aku adalah kebenaran, sebagai ekspresi bahwa dalam dirinya terdapat pantulan kehadiran Allah. Analogi logis seperti air yang dituangkan ke dalam gelas, meski air tetap air, ia mengambil bentuk gelas tanpa kehilangan sifatnya sebagai air. Dan yang keempat, ittihad atau penyatuan. Ittihad adalah konsep penyatuan total antara seorang hamba dan Allah. Dalam ittihad, seorang hamba mencapai fana hilangnya diri dalam Allah, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara keduanya. Tokoh utama Abu Yazid al-Bistami. Ketika seorang sufi merasa dirinya sepenuhnya larut dalam cinta kepada Allah, sehingga ia tidak menyadari eksistensi dirinya sendiri. Analogi logis seperti setetes air yang jatuh ke lautan. Setetes air itu larut ke dalam laut sehingga ia tidak bisa dibedakan dari lautan. Hubungan konsep-konsep ini adalah wadah al-syuhud lebih berfokus pada kesadaran seorang hamba bahwa semua makhluk adalah tanda-tanda Allah. Wadah al-wujud melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa semua wujud berasal dari wujud Allah. Hulul menggambarkan manifestasi keilahian dalam makhluk tertentu. Ittihad adalah pengalaman puncak di mana hamba dan Tuhan menyatu secara spiritual. Ya, itulah jawaban dari semua soal ini. Terima kasih Bapak Ahmad Mahfudli selama semester ini. Soalnya sangat-sangat lumayan susah ya Pak. Jadi sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Pak. Terima kasih atas ilmunya. Akhirul kalam.